10 ledakan ekonomi with Renal Kasali, Guru Besar Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan founder Rumah Perubahan. Saya akan membahas lebih dahulu ledakan yang pertama, yaitu ledakan kreativitas. Ini penting diketahui dan dipahami karena pada hari-hari ini kita sama-sama menghadapi masa-masa yang sangat sulit dalam mengatasi pandemi. Namun pada kenyataannya, justru pada saat menghadapi tekanan seperti ini, biasanya manusia selalu berikhtiar dan mampu melahirkan karya-karya yang sangat kreatif seperti yang akan saya tunjukkan kemudian kepada Anda. Dalam psikologi biasanya dikenal dengan konsep post-traumatic growth, yang artinya semacam dampak positif yang dialami oleh seseorang setelah mengalami sebuah peristiwa traumatik. Dalam sejarah kita pernah menyaksikan ada pelukis yang sangat terkenal, sebut saja Van Gogh. Dia melahirkan sebuah lukisan yang sangat terkenal yang bernama Starry Night. Karya Van Gogh yang sangat terkenal itu ternyata dihasilkan pada saat ia menderita tekanan psikologis dan dirawat di sebuah rumah sakit di dekat Saint Mary. Demikian juga dengan sebuah karya musik yang sangat populer dan dikenang sepanjang sejarah yang berjudul Strawberry Fields Forever. Lagu itu juga ditulis pada saat mendiang John Lennon tengah menderita tekanan psikologis yang sangat besar. Dan kita juga mencatat ternyata ada juga banyak karya-karya inovatif yang dihasilkan oleh para ilmuwan. Sebut saja selama Perang Dunia I dan II. Yang paling menonjol selama Perang Dunia itu adalah bom atom dan kemudian bisa berkembang menjadi tenaga nuklir. Bom atom ini adalah sebuah temuan para ilmuwan yang menulis surat kepada Presiden Roosevelt dan kemudian Roosevelt membangun Office of Scientific Research and Development. Dari kantor itulah kemudian lahir karya-karya spektakuler seperti misalnya radar, obat antibiotik yaitu penicillin, obat-obatan untuk mengatasi malaria, vaksin flu, dan lain sebagainya. Termasuk juga dikenal pada waktu itu menghasilkan bedah plastik dan bedah kulit. Semua itu dihasilkan selama Perang Dunia Kedua yang kemudian ternyata bisa dipakai dalam kehidupan selanjutnya. Selain itu juga dikenal beberapa teknologi seperti alat pendeteksi cuaca, microwave, dan tentu saja cikal bakal komputer yang dulu dikenal dengan istilah Electronic Numerical Integrator and Computer. Pada masa pandemi hari ini, saya mencatat ledakan kreativitas menghasilkan banyak inovasi yang tiba-tiba secara diam-diam telah menciptakan pasar baru. Bahkan regulator dalam bidang apapun itu perlahan-lahan mulai menciptakan kesempatan-kesempatan yang lebih terbuka. Sebut saja misalnya di bidang kedokteran. Kita ketahui misalnya para dokter dan para ahli farmasi terikat dengan aturan yang berlaku bahwa mengobati pasien dan mengeluarkan resep tidak bisa melalui jarak jauh. Resep hanya bisa dikeluarkan kalau pasien datang secara tatap muka, secara fisik, dan kemudian dokter memeriksa dengan menggunakan alat, menyentuh pasien, kemudian mewawancarai, mengajak diskusi, sehingga kemudian bisa dipelajari apa penyebabnya. Begitulah diagnosa dilakukan dan kemudian obat dapat dikeluarkan. Namun perkembangannya ternyata menjadi sangat berbeda. Ketika terjadi pandemi, para dokter dan ahli farmasi kelihatannya lebih mudah bisa menerima telemedicine. Ledakan kreativitas lain juga tampak dalam teknologi untuk konsumen. Seperti misalnya saja drone, yang selama ini kita ketahui lebih banyak kita gunakan untuk mengambil foto atau gambar. Sekarang drone sudah mulai diizinkan di sejumlah negara untuk digunakan sebagai alat transportasi dan logistik. Bahkan diizinkan untuk dipakai untuk pengiriman barang dan manusia pada jarak jauh. Demikian pula sekarang sudah ada taksi drone yang mulai diizinkan di Indonesia. Selain itu juga ada alat pembuka pintu otomatis yang sekarang mulai digunakan dan bisa dibuka pintunya dengan menggunakan gestur atau face recognition. Ini kita saksikan cukup banyak di berbagai perumahan. Bahkan kemudian juga ada self-watering plant pot. Ini adalah pot yang bisa mengisi air sendiri dan kemudian tidak perlu ditaruh di bawah sinar terik matahari, tetapi bisa ditaruh di dalam rumah karena sudah ada pencahayaan yang bisa diatur. Yang menarik juga selama masa pandemi muncul hal-hal baru termasuk aplikasi-aplikasi yang barangkali tidak pernah kita bayangkan itu akan terjadi di sebuah negara yang sangat individualistik. Sebut saja misalnya di Jerman.
yang sekarang justru di masa pandemi muncul aplikasi saling bantu. Jadi kalau seseorang memiliki satu kebutuhan dan dia tidak bisa melakukannya, dia bisa melakukan dengan minta bantuan pada komunitas melalui aplikasi. Kemudian kesulitan yang dialami oleh para musisi. Kita ketahui di awal-awal pandemi, para musisi cukup banyak menyuarakan kesulitan mereka, tetapi mereka butuh agar karya-karya mereka dapat ditampilkan kepada para penonton, kepada audiens mereka. Awalnya sulit, tetapi sekarang mereka telah memiliki alat baru yang disebut Collaborative Music Apps. Dan ternyata penggemarnya cukup banyak. Ini adalah apps untuk membuat musik bersama, termasuk untuk melakukan live konser. Dan kata mereka yang menontonnya, sensasinya memang berbeda dengan hanya mendengarkan musik ketika mereka mendengarkannya melalui sebuah aplikasi yang ada. Saya bisa berikan contoh lainnya adalah dalam dunia kebugaran. Sekarang muncul Interactive Workout Mirror. Ini adalah gym yang dilengkapi dengan kaca interaktif di depannya yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga yang bernama The Mirror. Lalu si pengguna bisa langsung melihat gerakan-gerakan yang bisa diikuti. Kemudian juga ada treadmill portable sehingga bisa dibawa kemana-mana. Ini tidak lain adalah karena sekarang banyak orang yang takut pergi ke gym yang tentu di sana bisa bertemu dengan banyak orang. Lalu kreativitas juga tampak dalam produksi yang sangat kasat mata kita lihat, yaitu produksi masker. Padahal di awal pandemi kita susah sekali mencari masker dan APD. Tapi sekarang kita saksikan masker itu sangat penuh warna-warni dan desainnya sangat beragam. Dan kita sekarang juga menyaksikan bahwa masker itu sudah dilengkapi dengan teknologi. Artinya di sana ada karbon, ada alat karbon untuk menyerap racun, benda-benda asing seperti bakteri, virus, dan lain sebagainya. Ada elektroniknya sehingga kemudian alatnya bisa di-charge dan bisa melakukan desinfektan sendiri. Bahkan kemudian dilengkapi juga dengan Bluetooth di sana sehingga ketika menerima telepon kita tidak perlu membuka masker. Kemudian ada masker yang juga sebuah produk kreatif yang hanya menutup hidung saja yang disebut sebagai nose cover. Kemudian kita juga melihat kreativitas mewabah dalam bisnis kuliner. Rumah makan di beberapa negara sekarang mulai membuat sekat-sekat semacam kaca begitu ya untuk melindungi customernya. Jadi kita bersebelahan dengan orang merasa nyaman karena dibatasi dengan sekat-sekat kaca atau dari mika. Di sini sendiri ketika rumah makan di tengah kota banyak ditutup, para chef atau tukang masak yang tadinya bekerja di rumah makan di tengah kota mengambil cara kreatif yang berbeda. Di masa pandemi misalnya perekonomian mengalami transisi menjadi semacam sebut saja donat ekonomi. Disebut donat tidak lain adalah karena donat sebuah kue yang tengah-tengahnya kosong. Jadi di tengah-tengahnya dia bolong. Tapi di pinggirannya gemuk. Pinggiran ini adalah tempat di mana masyarakat kembali ke rumah. Jadi kita dibayar oleh kantor untuk tinggal di rumah. Diberikan subsidi oleh negara untuk tidak berada di lapangan. Maka di pinggiran itu menjadi gemuk. Sebelum pandemi misalnya, para pemilik rumah makan masih terbelenggu dengan cara lama, yaitu membuka cabang beserta dengan dapurnya. Tetapi pandemi mengajarkan mereka untuk hanya membuka kitchen atau dapurnya saja. Dan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah cloud kitchen. Sebab yang dipesan oleh customer itu bukan tempat untuk duduk dan makan di sana, tetapi makanannya. Selama pandemi ini, saya mencatat ada 3 pelaku utama dengan menjadikan mereka sebagai penyedia layanan cloud kitchen yang besar. Yaitu Yummy Kitchen maksud saya, Grab Kitchen, dan dapur bersama dengan GoFood. Tercatat mereka bertiga sudah membuka cloud kitchen di 70 lokasi di sekitar Jabodetabek dengan sekitar 500 pelaku usaha yang menyewa tempat itu. Nah, di sisi lain, donat ekonomi ternyata juga mendorong kreativitas tukang-tukang masak ini. Chef yang kehilangan pekerjaan karena rumah makan mereka ditutup. Mereka kemudian menawarkan paket-paket yang disebut sebagai private dinner. Bisa di tempat mereka, di apartemen mereka, bisa juga mereka datang ke rumah customer. Yang menarik perhatian saya, kreativitas ternyata juga meledak di kalangan mereka yang gemar memasak. Yang tadinya barangkali hanya menyebarkan cara memasak itu bagaimana, kini mereka mulai menawarkan makanan yang mereka masak dengan lebih kreatif lagi. Kalau Anda buka aplikasi-aplikasi pesan makanan,
ternyata hari-hari ini Anda bisa menyaksikan kuliner Indonesia itu ragamnya semakin banyak. Ini pertanda mereka menjadi lebih kreatif lagi dibandingkan dengan di masa-masa lalu. Termasuk sekarang ini Anda bisa menikmati paket untuk masak syabu-syabu atau melakukan barbecue di rumah tanpa harus memiliki sendiri alatnya. Saya menemukan penelusuran drive-thru sendiri untuk mencari kuliner selama masa pandemi ternyata meningkat sebesar 140%. Kemudian penelusuran melalui Google Search untuk kalimat makan di mobil ternyata juga meningkat 35%. Dan ada lagi pengeluaran digital konsumen untuk memesan makanan online selama pandemi. Ternyata meningkatnya 97%. Ini hampir 100%. Dan saya berharap ledakan ini jangan dianggap enteng. Karena hal ini bisa saja menciptakan pesaing-pesaing baru dan bisa bersifat permanen. Bahkan bisa mengganggu bisnis Anda. Jika Anda tidak membangun kreativitas atau tidak mempunyai orang-orang kreatif, sudah dapat dipastikan Anda akan mengalami kemunduran. Karena semua ini berada di luar orbit yang gampang kita lihat. Pertanyaan selanjutnya, dari mana sumber kreativitas ini bergerak? Saya kemudian mengajak kaum muda untuk bicara, bertanya kepada mereka, para pelaku usaha. Saya juga bertanya kepada anak-anak saya sendiri, yang semula membuat barang-barang interior dari kayu yang sangat artistik. Pandemi ternyata juga telah membuat mereka menjadi lebih kreatif dengan membuat produk-produk kreatif untuk rumahan ketika produk untuk perkantoran mengalami kemunduran. Produk kreatif mereka belakangan juga saya lihat sangat diminati di beberapa marketplace. Bentuknya sangat beragam, misal saja untuk meletakkan ponsel ini. Kelihatannya sederhana, tapi mereka senang dengan pernak-pernik yang bentuknya kreatif, warnanya mereka gemari, dan mereka bisa menunjukkan kepada temannya untuk dipamerkan dalam Instagram mereka. Dan ternyata produk ini sangat luas, termasuk juga hand sanitizer. Selama ini hand sanitizer adalah bersifat fungsional, yang penting bisa mencuci tangan. Tapi mereka mengembangkan dengan aroma-aroma tertentu dengan kemasan yang lebih menarik dan rasanya juga cukup kreatif. Dan setelah saya tanya dari mana mereka mendapatkan idenya, ternyata mereka ramai-ramai membentuk komunitas. Mereka sajikan boardnya di dalam komunitas online. Kemudian kawan-kawan pembuat ide lainnya juga menaruh di sana. Saya tanya sama mereka, kenapa kalian lakukan ini? Mereka mengatakan, kita perlu berbagi gagasan. Kemudian dari situ kita bisa mendapatkan gagasan orang lain. Untuk mendorong orang lain terbuka, maka kita juga harus terbuka. Dan yang lebih menarik lagi adalah kalau cara-cara terbuka ini bisa dilakukan, maka ini akan sangat mempengaruhi cara berpikir orang lain yang kemudian mereka juga ingin terlibat dan menjadi lebih terbuka. Dan akhirnya gagasan itu meledak. Misalnya saja pada aplikasi Pinterest, Anda bisa mencari gagasan-gagasan kreatif di sana. Perlu diketahui bahwa pencarian selama pandemi di Pinterest untuk gagasan-gagasan atau ide-ide kreatif itu meningkat lebih dari 60%. Kemudian pembuatan board yang juga diserahkan kepada Pinterest itu ternyata meningkat sekitar 43%. Dan kemudian terjadi peningkatan jumlah klik pin sekitar 30%. Sumber-sumber gagasan mereka ini tidak terbatas hanya pada Pinterest saja, tetapi juga pada beragam aplikasi lainnya, termasuk TikTok, Behance, Dribbble, dan yang lokal itu adalah Kreavi. Yang lebih menarik lagi adalah ada sebuah survei yang dilakukan oleh WeTransfer. WeTransfer ini melakukan survei pada 35.000 responden kreatif di seluruh dunia. Mereka menemukan selama pandemi ini ternyata ada 45% responden yang merasa lebih kreatif di masa pandemi. Dan yang menarik adalah hambatan terbesarnya bergeser. Sekarang hambatannya justru adalah karena berada di rumah. 49% dari responden ini mengaku mendapat inspirasi dari keluarga, teman, dan dari aplikasi. Jadi inilah ledakan kreativitas yang tidak kita sadari kadang-kadang. Karena sebagian besar pusat perdagangan kita sudah berpindah ke dunia online. Ledakan kreativitas ini adalah ciri bagaimana alam selalu memberikan jawaban. Sebab manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia adalah makhluk yang berpikir, manusia adalah makhluk yang bekerja selalu menggunakan alat, mencari solusi, berkolaborasi,
dan selalu ingin keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapinya. Dan dengan kerjasama, manusia bisa memecahkan banyak hal dan menjadi lebih kreatif. Walaupun selalu dikatakan kehidupan makin berat, tetapi dari tekanan itulah manusia selalu menciptakan cara-cara baru, menjadi lebih kreatif, dan akhirnya akan muncul produk-produk baru yang bisa menghancurkan produk-produk sebelumnya. Tapi ada di antara perubahan yang baru itu yang akan menjadi permanen dan akan merubah cara berbisnis, cara kita berjualan, dan tahu-tahu kita sebagai perusahaan lama tiba-tiba menjadi tidak relevan. So, stay relevant.